Halo marketeers, kembali lagi di program Myth Busting. Di program ini kita akan membongkar banyak mitos terkait dengan digital marketing. Di episode kedua ini kita akan bicara tentang digital marketing dan dampaknya pada bisnis atau business impact-nya. Saya ditemani oleh Mbak Mariska dari Google Indonesia, Head of Industry Google Indonesia. Halo Mbak Mariska. Halo. Apa kabar? Baik, Mas Iwan. Mbak Mariska ini kan banyak interaksi sama brand ya. Jadi mungkin perspektifnya tidak hanya dari perspektif Google, tapi juga perspektif rekan-rekan pemegang brand yang sering ditemui gitu. Saya mau mulai dulu dengan berbagai persepsi yang muncul seringkali ya. Banyak yang bilang digital marketing itu katanya sangat niche gitu, sangat sempit, highly targeted. Jadi kalau buat brand yang mass kayak FMCG ya, itu kayaknya nggak tepat gitu dipakainya. Kira-kira Mbak Mariska ngelihatnya seperti apa sih? Oke, mungkin kalau dibilang digital marketing itu niche atau targeted, kalau dari kita ngelihatnya brand itu kan punya target audience ya, gitu. Dari target audience itu juga brand bisa memahami gitu perilakunya itu seperti apa gitu ya. Jadi ada consumer journey. Jadi mungkin yang perlu dipahamin adalah digital touch point ya, kalau gitu misalnya saya biasa bilangnya itu within customer journey itu masuknya tuh di mana gitu. Jadi digital itu kan ada framework yang full funnel marketing ya kan, di mana brand tuh bisa tebar jala sebesar-besarnya untuk dapetin calon konsumen ya kan. Lalu perlu juga disesuaikan dengan objektif dari brand tersebut juga gitu. Apakah mau misalnya membangun awareness, top of mind, apakah mau mencari leads atau prospek, atau mau memang drive action ya kan, misalnya traffic ke website atau purchase itu. Jadi digital itu mungkin bisa perlu dilihat dari sisi brand itu lagi di mana objektifnya, lalu perilaku konsumennya tuh di mana dan matchingnya seperti apa gitu. Tapi ada brand-brand yang kebanyakan ya FMCG gitu ya, kan pembeliannya offline gitu. Mungkin role digital itu lebih pada saat tebar jala gitu. Dan funnel digital atas funnel atas dan itu bisa mass gitu karena penetrasi digital sekarang juga di Indonesia sudah tinggi gitu kan. Gitu. Mungkin kurang lebih begitu sih gitu kalau dari banyak diskusi dan sama brand-brand yang misalnya banyak kerja sama-sama kita gitu. Oke. Jadi sebenarnya digital marketing itu saking banyaknya yang sudah lebih digital gitu, digital savvy, sudah tidak lagi sangat spesifik segmennya, tapi sudah bisa sebut sebagai mass ya sebetulnya. Bisa, dari sisi reach sudah sangat mass ya kan. Betul, gitu. Betul. Nah, bicara tentang mass, apakah berarti harus multi platform? Nah, kembali lagi ke perilaku konsumen gitu. Kita sebagai marketer kan selalu kembali ke perilaku konsumen dan consumer journey-nya gitu. Jadi pada saat memilih platform itu perlu disesuaikan dengan objektif brand ya kan, apakah tadi awareness ya kan, apakah lebih ke traffic gitu. Lalu perilaku konsumen itu dengan consumer journey itu dengan platform itu interaksinya seperti apa? Ya kan, touch point maupun platform itu akan paling efektif itu di stage consumer journey yang mana gitu. Jadi pemilihan platform itu sebaiknya disesuaikan dengan consumer journey dan kembali lagi objektif brandnya tuh di mana. Kalau platform yang kalau objektifnya mungkin lebih yang funnel atas gitu, mungkin platformnya yang lebih mass juga gitu ya. Nah jadi memang perlu ada penyesuaian dan pengukuran gitu. Jadi brand juga sebaiknya pada saat mencoba itu ada measurement, lalu dari situ learning, ada iterasi gitu. Jadi nggak bisa sekali jalan, oke, objektif aku nyampe atau nggak nyampe, udah gitu cobain platform lain ya. Ada butuh iterasi untuk brand untuk memahami kurang lebih mixnya. Nah ini kan kita formula yang tepatnya tuh di mana gitu. Jadi nggak boleh latah misalnya ngelihat oh brand ini pakai platform ini kita ikutan juga, karena belum tentu cocok ya sebetulnya. Belum tentu cocok gitu, karena misalnya bayangin aja gitu satu kategori yang sama, tapi price point yang berbeda, mungkin mix platformnya bisa jadi berbeda karena perilaku journey-nya beda. SES yang berbeda juga journey-nya berbeda kan? Iya. Gitu, gitu. Kalau bicara soal digital marketing versus traditional marketing ya, atau yang mungkin pakai TV, pakai mass media pada umumnya. Banyak yang bilang kan digital marketing itu murah gitu, affordable dibandingin kalau iklan di TV lah ya misalnya. Itu sebenarnya benar atau enggak sih Pak Mariska?
murah mahal itu relatif ya, Iya. ya kan. Kalau dari kita perspektifnya selalu kembali ke bisnis objektif gitu. Iya. Jadi mahal dan murah itu kembali apakah itu membantu brand menjawab objektif yang ingin dicapai, ya kan. Dan dari digital itu kan ada teknologi pengukuran gitu, sehingga brand tuh bisa tahu return on ad spend-nya berapa gitu, return on marketing spend-nya berapa. Lalu melalui proses iterasi atau itu eksperimen kan over time bisa apa ya kita sebut optimize gitu. Jadi pengukuran itu elemen yang penting gitu untuk tahu sebenarnya dari sisi cost itu apakah masih bisa dioptimalkan atau tidak gitu. Mungkin jadi mungkin untuk yang biasanya nih sehari-hari gitu. Kalau aku ketemu brand-brand FMCG justru kebalikannya Mas komentarannya gitu ya. Digital marketing itu mahal gitu. Nah, itu saya kembalikan dengan karena cost per impression mungkin ngelihatnya. Mungkin lihatnya cost per impression, ngelihat total cost gitu ya. Nah, di sini kan biasanya diskusi yang kita lakukan dengan brand adalah kembali gitu. Ini dari media mix-nya atau marketing mix-nya tuh role-nya digital itu di mana? Mungkin ada brand yang for the time being gitu ya, digital itu spesifik untuk brand yang tertentu yang targetnya lebih sesuai. Mungkin cost per unitnya mahal, tapi total cost-nya lebih murah dibandingin jalan dengan media-media yang lebih mass, karena lebih targeted ya kan, lebih efektif dari sisi total cost. Tapi kalau dibandingin dengan cost per consumer reach-nya mungkin dibandingin media lain nggak semurah itu gitu. Nah itu yang perlu dipahamin gitu ya. Jadi untuk objektif itu dengan consumer dengan profil seperti itu kira-kira di mana nih optimalnya gitu, balance-nya gitu. Ada mitos satu lagi Mbak yang berkembang ya, katanya kalau nggak punya e-commerce atau artinya kemampuan untuk jual secara online gitu, lebih baik dengan digital marketing gitu. Nah, kita kan lakukan survei di marketeers, untungnya pembaca marketeers ini pinter-pinter, jadi nggak setuju semua nih sama persepsi ini. Tapi saya tahu secara awam tuh banyak yang berpikir begitu. Kalau bicara soal digital marketing, impact-nya ke penjualan offline nggak ada gitu. Bisa tolong dikoreksi Mbak Mariska? Ya bisa banget gitu ya. Jadi ini kembali lagi ke prinsip awal, objektif dan konsumen gitu ya. Jadi dan pengukuran itu pasti bisa dilakukan kok gitu. Jadi contohnya dari beberapa solution Google itu ada pengukuran langsung ke offline store. Baik itu menggunakan teknologi untuk mengukur foot traffic misalnya ya. Jadi kalau di area yang ada ads-nya dengan tidak ada, apakah ada foot traffic yang berbeda misalnya ke retail sekitaran situ gitu ya. Itu satu. Lalu yang kedua kita juga bekerja sama dengan third party ya, pengukuran untuk melihat apakah ada, ini metodologinya lebih ke panel ya, atau misalnya study survei gitu. Jadi apakah ada impact-nya ke penjualan gitu. Jadi jawabannya itu pasti ada impact-nya gitu. Nah mungkin yang perlu diperhatikan adalah apakah pada saat planning itu juga merencanakan pengukuran yang sesuai untuk memang objektif ngedrive ke offline sales gitu, dan menggunakan strategi dan solusi yang memang mengarahkan ke situ gitu campaign-nya. Oke, jadi sebetulnya upper funnel-nya bisa pakai digital marketing, eventually di drive ke lower funnel-nya tetap bisa di offline store sebetulnya ya. Bisa. Jadi contohnya begini. Mungkin kan ada gini ya, misalnya segmen demografi tertentu yang terpapar hanya oleh media di digital. Tapi yang itu penting, TV. Udah ya misalnya dia nggak nonton TV atau nggak tidak terpapar konvensional media gitu. Betul. Jadi role-nya digital marketing kan tetap masih di upper funnel gitu. Nah pengukurannya mungkin tetap harus pengukuran yang konvensional gitu, yang pakai misalnya metodologi MMM, sales uplift gitu ya, karena memang pembeliannya terjadinya ya di warung gitu, di toko gitu. Jadi digitalnya tetap role-nya mungkin lebih ke upper funnel saja gitu. Tapi ada juga yang tentunya sampai bawah ya. Ada. Kalau transaksinya bisa memang terjadi secara digital. Nah, kalau yang terjadi sampai ke bawah, nah itu kan kembali ke
full funnel marketing tadi Iya, full ya kan. funnel, gitu. Jadi ada teknologi yang bisa membantu brand memudahkan gitu hidupnya brand ya kan pada saat melakukan full funnel marketing itu dibantu dengan teknologi dan automation itu teknologi membantu untuk optimasi cost dan terhadap objektif yang ingin dicapai gitu. Jadi over time butuh waktu untuk misalnya mesinnya untuk belajar machine learning untuk nanti mengoptimalkan terhadap apakah itu ROI, apakah itu traffic, ya nanti dari traffic itu kan yang akhirnya mengenerate sales ya offline, gitu. Online maaf ya. Gitu. I see. Mungkin ini ultimate question ya. Kan digital marketing itu hype-nya cukup besar, tetapi banyak yang masih melihat menggunakan digital marketing itu sangat terbatas masih gitu, sehingga overall budget marketing itu masih lari ke media-media yang non digital atau media-media konvensional. Porsi digital naik terus setiap tahun, growth-nya sangat baik, tapi remain paling cuma nomor 2 gitu atau nomor 3 dari berbagai pilihan media yang digunakan oleh banyak brand gitu. Mbak Mariska ngelihat outlook-nya seperti apa sih digital marketing ini? Apakah nantinya akan cuma jadi anak kedua seperti itu terus, apakah nanti akan eventually akan take over mainstream media yang kita tahu sekarang? Oke, kalau dari sisi outlook mungkin aku mengacu ke si Economy Report yang baru dirilis beberapa hari yang lalu. Kan. Indonesia itu salah satu the biggest digital economy di Asia Tenggara. Gitu. Jadi kalau bicara outlook, digital itu kedepannya akan semakin intensif penggunaannya ya kan, penetrasi akan semakin bertumbuh gitu. Jadi dari sisi outlook pasti konsumsi media di digital itu pun akan semakin tinggi gitu. Dan dari sisi misalnya advertising di digital ya itu akan mengikuti kan gitu, akan mengikuti dengan konsumen atau penduduk Indonesia yang semakin banyak aktif di digital gitu. Jadi outlooknya ini pasti akan tetap bertumbuh sejalan dengan penetrasi digital dan pertumbuhan digital ekonomi di Indonesia, ya kan. Lalu mungkin apakah akan mengalahkan gitu ya? Nah ini kembali perilaku konsumen gitu kan berbeda-beda ya kan. Jadi kalau menurut saya pribadi ya kan digital itu akan ada beriringan dengan media-media yang lain. Dan kita juga nggak tahu kedepannya akan ada apa lagi yang baru gitu ya. Jadi dan konsumen akan memiliki kecenderungan atau enggak interest yang juga berbeda-beda gitu. Jadi buat marketers kembali memahami ini perilaku konsumennya dia itu di mana dan perilaku konsumen yang perlu dilihat itu enggak hanya di digital aja tapi secara keseluruhan gitu kan. Spend time-nya di mana. Bagaimana aktivitas dia di digital mungkin mempengaruhi keputusan dia, pembelian atau enggak di offline gitu. Jadi ya kayaknya kembali ke dasar-dasar ilmu marketing ya gitu, memahami perilaku konsumen gitu dan menyesuaikan strategi marketing dengan perilaku konsumen itu gitu. Pada akhirnya nggak bisa dilihat sebagai competing with other media, tapi bisa aja coexist karena saling mempengaruhi satu sama lain di journey-nya ya. Betul, tepat sekali gitu. Oke. Baik, Mbak Mariska. Ada pesan khusus mungkin untuk para marketers? Iya, kalau misalnya untuk para marketers ya, digital itu sebenarnya ada 3 hal ya kan. Yang pertama itu tentukan dulu objektif. Jadi goal yang ingin dicapai dari beriklan di digital itu apa ya kan. Baru dari situ kan akan menggunakan atau melakukan implementasi yang disesuaikan dengan goals tersebut gitu. Lalu yang kedua, digital itu sekarang didukung oleh teknologi gitu. Ada machine learning, ada automation. Jadi semakin ke depan akan semakin lebih mudah gitu untuk marketers untuk adopsi digital dengan automation sehingga setupnya nggak perlu terlalu banyak detail atau enggak terlalu banyak manual gitu. Kedepannya ini dengan ditopang machine learning, optimasi campaign itu akan semakin baik gitu ya. Nah lalu yang ketiga measurement gitu. Jadi apapun objektifnya, apakah itu upper funnel, middle funnel, lower funnel, itu measurement tuh harus dilakukan gitu. Karena dengan adanya measurement kan bisa melakukan iterasi gitu ya, improvement gitu, optimalisasi gitu dan juga mungkin eksperimen gitu, A/B testing yang biasanya tuh
mungkin jarang dilakukan di media-media lain, tapi disitulah keunggulannya digital gitu kan. Kita bisa testing, measure hasilnya, lalu optimalkan dari yang hasilnya lebih baik gitu. Fine tuning sampai ketemu formula yang paling terbaik. Betul. Nah, mungkin aku mau respon sedikit gitu. Apakah ada formula yang paling baik? Mungkin for the time being brand akan dapat formula yang tepat gitu. Nah, tapi kan kita tahu digital juga selalu ada dinamismenya gitu. Jadi geser lagi. Geser lagi. Mungkin bisa dibilang digital itu perlu selalu dimonitoring lah gitu. Ya kan. Gitu. Formulanya akan terus berganti. Formula mungkin akan dengan karena konsumen juga dinamis ya kan. Gitu. Jadi nggak bisa menggunakan strategi yang sama terus over time gitu ya. Betul. Dan brand pun setelah mencapai objektif tertentu mungkin ada perubahan dari sisi kompetisinya atau enggak pengen ekspansi ke area yang lain gitu. Ada tambahan objektif. Betul. Iya. Makasih banyak Mbak Mariska, sangat insightful. Terima kasih. Gitu.